Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang dasar-dasar perencanaan pajak. Saya Wahyudi Handayani dengan NIM 2021 DPK 10, Bella Dwi Saputri 2021 DPK 07, Naomi Anjani Saktianingrum 2021 DPK 08, Zahra Rustiana 2021 DPK 11. Latar belakang masalah. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya di sektor privat atau perusahaan sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat dari segi ekonomi pajak. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap beberapa perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik. Itu sebaliknya. Pengertian konsep manajemen strategis dan perencanaan strategis. Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum, perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dalam perusahaan dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Agar mencapai tujuan manajemen yang strategis, manajemen melakukan dua fungsi pokok, yaitu 1. Fungsi bisnis, meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan. 2. Fungsi manajerial, meliputi perencanaan pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Tujuan perusahaan. Tujuan adalah hasil akhir yang dicari organisasi melalui ekstensi atau keberadaannya operasinya. Sebagai contoh, membuat keuntungan dan harga saham menjadi maksimum untuk pemegang saham. Faktor perusahaan mempunyai tujuan untuk manajemen strategi sebagai berikut. 1. Membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. 2. Membantu mengkoordinasi keputusan dalam pengambilan keputusan. 3. Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. 4. Bukan merupakan sasaran nyata daripada penyalaan misi. Resiko dan pengaruh atas perubahan. Keputusan melakukan investasi tidak bisa dipisahkan dari resiko yang harus dipikul atau ditanggung. Beberapa resiko yang mungkin timbul karena investasi sebagai berikut. 1. Resiko penghasilan. Timbul karena adanya ketidakpastian penerimaan operasi dari biaya saat ini. 2. Resiko modal. Timbul karena adanya ketidakpastian ekonomi. 3. Resiko keuangan. Timbul karena ketidakpastian biaya bunga atas dana pinjaman. 4. Resiko inflasi. Timbul karena ketidakpastian tingkat inflasi. 5. Resiko atas keputusan yang tidak dapat diubah. 6. Resiko politik. Timbul karena adanya perubahan atas kebijakan pemerintah.
Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekankan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak: 1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 2. Usaha efisiensi mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi yang terdiri atas: 1. Perencanaan pajak, tax planning. 2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan, tax implementation. 3. Pengendalian pajak, tax control. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak: 1. Kebijakan perpajakan, tax policy. 2. Undang-undang perpajakan, tax law. 3. Administrasi perpajakan, tax administration. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak. Kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. Jenis pajak yang akan dipungut. Pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai. Administrasi perpajakan. Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak sebagai negara berkembang. Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi. Tahapan dalam membuat perencanaan pajak. 1. Menganalisis informasi yang ada. 2. Membuat suatu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. 3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. 4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. 5. Memutakhirkan rencana pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.